Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, kelompok 7 dalam mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Aprilina Pawestri, SHMH. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Kode Etik Profesi Hukum Panitera. Sebelum kami masuk pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Liadatus Soleha dengan NIM 215, kemudian Kusniah dengan NIM 217, selanjutnya Ahmad Mahfud Syafi'i dengan NIM 216, berikutnya Rizky Purnama Zarzadila dengan NIM 222, dan yang terakhir Cahyaning Utami dengan NIM 223. Kami akan mengulas pembahasan tentang kode etik profesi hukum panitera. Dalam konteks penegakan hukum, etika dapat dimaknai sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang penegak hukum. Etika ini harus menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum, baik manakala ia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum maupun dalam aktivitas sehari-hari sebagai warga masyarakat. Moral dan etika tentunya erat kaitannya dengan profesi, utamanya profesi hukum. Secara singkat, etika dan moral memiliki hubungan erat dengan profesi hukum. Etika dan moral tersebut menjadi sikap berupa dorongan hati atau kesediaan untuk melakukan atau memberikan pelayanan profesional dalam bidang hukum di lingkungan masyarakat, dengan melibatkan diri secara penuh serta keahlian dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi hukum yang seksama. Profesi hukum menjadi profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, profesi hukum juga menjadi profesi yang mulia dan terhormat karena bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan profesi hukum yang baik memiliki kualifikasi sikap diantaranya sikap kemanusiaan, sikap keadilan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani, serta harus memiliki sikap kejujuran. Nah, salah satu profesi hukum adalah panitera. Kalian udah tahu belum panitera itu apa? Nah, ini dia panitera. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panitera sendiri memiliki arti sebagai pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya. Pengertian kepanitraan adalah perihal jabatan panitera atau kantor panitera. Selanjutnya, kita intip tugas dari seorang panitera yuk. Panitera ternyata memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok panitera ini ternyata tidak dapat dipisahkan dari tugas pokok pengadilan seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Wah, keren banget ya tugas dari seorang panitera. Next, kita bakalan bahas kode etik panitera. Nah, tahu nggak kenapa harus ada kode etik panitera? Fungsinya untuk menjalankan reformasi birokrasi, juga untuk mengatur agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seorang panitera. Di Indonesia, para profesi hukum panitera memiliki sebuah organisasi, yakni Ikatan Panitera atau Sekretaris Pengadilan Indonesia atau IPASPI, dan sudah menyusun kode etik serta diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 122-KMA-SK angka Romawi 7-2013 tentang kode etik dan pedoman perilaku panitera dan jurusita. Yuk kita bahas kode etik apa saja yang harus ditaati oleh profesi hukum panitera. Yang pertama, ada sikap panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, sikap panitera dan jurusita dalam persidangan. Yang ketiga, sikap panitera dan jurusita di luar persidangan. Yang keempat, sikap panitera dan jurusita dalam kedinasan. Yang kelima, sikap terhadap sesama. Yang keenam, sikap terhadap bawahan. Dan yang terakhir, sikap panitera dan jurusita di luar kedinasan. Itu dia kode etik profesi hukum panitera. Dalam implementasi kode etik profesi, tentunya ada beberapa pelanggaran di dalamnya. Ada banyak contoh pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia.
Salah satunya contoh kasus pelanggaran kode etik panitera yang dilakukan oleh Panitera Rohadi. Rohadi menerima beberapa suap yang mana dalam hal ini dianggap melanggar kode etik. Berikut adalah jejak kasus Rohadi yang dianggap melanggar kode etik panitera. Rohadi terbukti menerima suap dari anggota DPRD Papua Barat terkait dengan pengurusan tindak pidana korupsi yang melibatkan Robert Melianus Nau dan Jimmy Demianus I dengan permintaan agar dibebaskan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Rohadi juga terbukti menerima suap dalam jabatan sebagai panitera pengganti dari Jeffrey Darmawan sebesar 110 juta rupiah, kemudian suap dari Yanto Pranoto sebesar 235 juta rupiah, serta dari Aldi Darmadi sebesar 1,608 miliar rupiah, dan yang terakhir dari Sarewiono sebesar 1,5 miliar rupiah. Tidak sampai di situ, Rohadi juga menerima gratifikasi senilai 11 miliar 518 juta 850 ribu rupiah pada saat menjadi panitera pengganti. Dalam dakwaannya, Jasa menyebutkan penerimaan gratifikasi ini dilakukan oleh Rohadi sejak Mei 2001 saat menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rohadi juga melakukan pencucian uang dengan melakukan penukaran dari mata uang asing ke mata uang rupiah seluruhnya 19,408 miliar. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Rohadi menempatkan uang tersebut ke rekening dan selanjutnya ditransfer ke rekening anggota keluarga. Dari akibat perbuatannya, Rohadi kemudian segera diberhentikan dari kepaniteraan oleh Mahkamah Agung. Kira-kira kenapa ya para profesi hukum masih ada yang melanggar kode etik? Yuk, kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi seorang profesi hukum melanggar kode etik. Yang pertama, ada pengaruh sifat kekeluargaan, seperti memberi perlakuan khusus kepada kerabat dan keluarga sendiri. Yang kedua, pengaruh jabatan, misal membela karena seseorang itu adalah atasannya. Yang ketiga, karena pengaruh konsumerisme, semakin banyaknya kebutuhan hidup semakin membuat banyak orang gelap mata, sehingga melakukan jalan pintas yang tidak benar untuk dilakukan. Yang terakhir, karena iman yang lemah, kurangnya iman dan takwa dapat memicu adanya pelanggaran kode etik. Yang terakhir, mari kita bahas upaya apa aja untuk menanggulangi pelanggaran kode etik. Yang pertama, ada memasukkan klausula penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi. Dan yang kedua, ada legalisasi kode etik profesi melalui pengadilan negeri setempat. Nah, itu dia pembahasan materi dari kelompok 7 mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum mengenai kode etik panitera.